Kalau ada orang yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu, kenapa kita masih bisa ribut soal siapa kakeknya? Anak saya bertanya begitu setelah menonton salah satu video saya di Papinyangator. Dan jujur, saya tidak langsung punya jawaban yang memuaskan. Ya, gimana lagi? Pertanyaan yang sangat polos kan? Tapi ternyata pertanyaan itu membuka pintu menuju salah satu perdebatan yang sepanjang 3 tahun terakhir itu cukup panjang ya, karena 3 tahun terakhir ini masih diperdebatkan dan ternyata secara lebih luas paling mahal dalam sejarah peradaban Islam. Mahal dalam arti harfiah, karena sepanjang sejarah kekhalifahan, taruhlah dari Baghdad sampai Istanbul, menyandang status keturunan Nabi itu bukan sekadar kehormatan spiritual. Saya sebut ini sebagai tiket. Pemiliknya menerima tunjangan bulanan dari kas negara dan bebas dari pajak tertentu. Mereka punya akses ke dana wakaf yang khusus dicadangkan bagi keluarga Rasul. Dan di pengadilan umum mereka tidak bisa diadili. Selama ini kan publik di Indonesia hanya dihebohkan dengan isu nasab Bani Alawi, kabilah asal Hadramaut yang dikenal dengan panggilan Habib. Konon, nama leluhur mereka, yaitu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tidak ada di seluruh catatan abad ke-5 Hijriah. Pusat perseteruannya adalah para pembatal nasab kabilah Hadrami ini. Mereka memegang teguh prinsip tidak tertulis, maka nama itu tidak ada. Tapi, tahukah kalian bahwa ada satu lagi prinsip yang sebenarnya layak kita ulas di video kali ini? Yaitu sebuah prinsip yang berbunyi, apa yang sudah ditulis belum tentu benar. Video ini tidak akan bicara tentang Bani Alawi, karena video ini tentang jawaban kepada anak saya yang baru saya temukan, kenapa kita masih bisa ribut soal siapa kakek orang di masa lalu. Saya Romel Abbas, selamat datang di Papinyangator. Di kota Aleppo, masa Kesultanan Utsmaniyah, sejauh yang saya teliti, ada 85% dari golongan elit kota mengklaim sebagai ashraf atau keturunan Nabi. 85%. Angka itu sendiri sebenarnya sudah menjawab pertanyaan anak saya sebenarnya. Ketika kakek buyut bukan sekadar nama di lembar silsilah, tapi jalan pintas menuju privilege ekonomi dan politik, ya wajar saja kalau orang memperebutkannya dan tidak mengherankan kalau ada yang memalsukan nasabnya. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Pertanyaan yang lebih menarik justru seperti ini. Bagaimana sebuah peradaban yang begitu ketat menjaga transmisi teksnya bisa sekaligus rentan terhadap manipulasi nasab? Untuk menjawab itu, saya perlu mundur ke abad ke-7 Masehi, ke masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu kan Islam baru saja menaklukkan wilayah yang cukup luas. Negara akhirnya punya masalah yang sangat praktis. Bagaimana membagi harta rampasan perang secara adil kepada ratusan ribu orang? Akhirnya Khalifah Umar membuat Diwanul Jundi, semacam register atau daftar militer sekaligus sistem distribusi tunjangan negara. Besaran tunjangan yang diterima seseorang ternyata ditentukan oleh dua faktor. Pertama, seberapa dekat hubungan darah mereka dengan Nabi Muhammad, dan yang kedua, seberapa awal ia masuk Islam. Kerabat dekat Nabi dapat bagian terbesar. Sahabat yang masuk Islam sejak awal dapat lebih banyak dari yang baru masuk belakangan. Nah, sejak itu, nasab bukan lagi urusan keluarga. Ia menjadi bagian dari administrasi negara. Ketika negara sudah mulai mengkalibrasi distribusi kekayaan berdasarkan garis keturunan, maka garis keturunan itu harus dicatat secara resmi dan bisa diverifikasi. Disitulah ilmu nasab lahir, bukan dari cinta terhadap leluhur, tapi dari kebutuhan birokrasi. Kemudian para ahli nasab bermunculan. Hisam ibn Kalbi pada abad ke-8 Masehi menyusun kompilasi silsilah hampir seluruh kabilah Arab. Ibn Hazm al-Andalusi pada abad ke-11 Masehi membawa tradisi ini ke Andalusia, tapi ia bukan sekadar pencatat. Ia mengkritik keras klaim-klaim yang dia anggap rekayasa. Ia dengan terang-terangan menyebut hubungan genealogis atau hubungan nasab tertentu antara suku Berber dan juga Yaman sebagai kebohongan sejarawan. Bahkan para pendiri ilmu nasab sendiri saling menuduh manipulasi. Sejarawan Yaman dari Al-Hamdani menuduh Hisam al-Kalbi itu memendekkan silsilah suku-suku selatan demi kepentingan politik suku-suku di utara. Jadi kalau kita pikir ilmu nasab itu selalu netral dan suci, kita perlu berpikir ulang. Karena sejak awal kelahirannya, ilmu nasab itu sudah hidup di persilangan antara ilmu dan kekuasaan. Kemudian pada tahun 1011 Masehi, persilangan itu akhirnya memuncak di Baghdad. Dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir mengklaim sebagai keturunan langsung Sayyidah Fatimah.
putri Kanjeng Nabi melalui jalur Imam Ismail bin Ja'far Shadiq. Klaim ini akhirnya dianggap serius karena dia adalah fondasi legitimasi mereka sebagai khalifah. Selama garis keturunan ini dianggap sah, ya Fatimiyun punya hak atas kekhalifahan yang setara dengan Abbasiyah di Baghdad. Maka ketika pengaruh Fatimiyah mulai mengancam, akhirnya khalifah dari Abbasiyah mendatangi sebuah majelis besar. Dia mengumpulkan ulama Sunni dan ulama Syiah dari 12 imam dari Itsna Asyariyah, lalu memaksa mereka menandatangani dekret publik. Isi dekret itu cukup unik. Nasab Fatimiyah adalah palsu. Penguasa Fatimiyah menurut dokumen itu bukan keturunan Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, melainkan keturunan dari seorang tokoh bernama Daisan. Dokumen ini dikenal sebagai Manifesto Baghdad. Ia dibacakan di mimbar-mimbar masjid di seluruh wilayah Abbasiyah. Ini bukan gosip. Ini bukan gosip warung kopi. Aparatur negara bahkan menjalankannya. Otoritas keagamaan tertinggi pun mendukungnya. Dan mimbar-mimbar masjid menyebarkannya ke seluruh wilayah. Di Mesir, ada seorang pria yang mengklaim sebagai keturunan Abdullah Al-Qawad, seorang gubernur Mekah. Masalahnya, catatan sejarah mencatat dengan sangat jelas bahwa Abdullah Al-Qawad itu wafat tanpa meninggalkan keturunan satupun. Akhirnya klaim itu sampai ke meja Naqib, pejabat resmi yang bertugas memverifikasi nasab. Naqib Mesir akhirnya menolaknya mentah-mentah, dan dia menyatakan bahwa orang ini melakukan pemalsuan yang terang benderang. Meskipun ditolak oleh Naqib resmi, nama itu ternyata tetap berhasil masuk ke dalam buku register para ashraf. Caranya dengan memaksa dan suap politik. Ini kan artinya tercatat, tidak selalu berarti benar. Oke, lompat ke abad ke-20. Ada Saddam Hussein, presiden Irak, pernah mempublikasikan silsilah resmi yang menghubungkan dirinya langsung ke Imam Hussein bin Ali, cucu dari Kanjeng Nabi. Negara ini memproduksi silsilah ini, dan ahli nasab yang bekerja di bawah tekanan rezim waktu itu mengesahkan silsilahnya. Ketika Saddam jatuh pada tahun 2003, hal pertama yang dilakukan oleh lembaga Naqibul Ashraf di Irak yang baru ya, adalah mencabut namanya dari daftar keturunan Nabi. Para nakib-nakib resmi di waktu itu mengakui bahwa mereka itu dipaksa memalsukan pohon silsilahnya Saddam Hussein. Dari 3 kasus di 3 abad berbeda tadi, kalian bisa melihat ada pola, dan polanya selalu sama. Nasab bisa diproduksi dan dibatalkan sesuka penguasa. Jadi kembali ke pertanyaan anak saya, kenapa kita masih ribut soal kakek buyut yang sudah wafat ratusan tahun yang lalu? Dan itu pun bukan kakek buyut kita. Jawabannya ya karena kakek buyut itu bukanlah masa lalu biasa. Dia bisa jadi tiket yang masih berlaku hari ini, tiket yang menuju status dan otoritas. Jadi selama tiket itu masih punya nilai tukar, ya orang akan terus memperebutkannya dan tentu saja ada kemungkinan untuk memasukkannya. Yang membuat perdebatan ini begitu rumit itu bukan karena kita kekurangan data. Kita sudah punya banyak kitab-kitab nasab yang berusia ribuan tahun dan register resmi dari para nakib-nakib. Kita juga punya ilmu nasab dan ilmu sejarah untuk memastikan kebenaran klaim seseorang, apakah benar keturunan Nabi atau tidak. Tapi kan setiap instrumen verifikasi itu punya batas. Orang bisa menginterpolasi sebuah kitab, sebuah manuskrip. Orang yang berkuasa juga bisa menyuap nakib, bisa memaksa nakib, dan tidak semua orang menguasai ilmu nasab dan sejarah. Jadi selain permasalahan tidak tertulis bukan berarti tidak ada, kita juga punya permasalahan apa yang sudah ditulis belum tentu benar. Saya Romal Abbas, ini Papa Nyangantor, sampai jumpa.